ini kita membahas tentang anatomi lumbal. Oke. Jadi anatomi lumbal, lumbal sendiri itu adalah salah satu bagian yang struktur pendukung dari vertebrae atau tulang belakang. Jadi kalau misalnya runut ke pertemuan sebelumnya, kalian udah belajar tentang cervical, torakal itu kayaknya disampaikan oleh Pak Ari harusnya. Kemudian lumbal. Nah, cervical, torakal, lumbal, sacrum, dan coccygeae itu merupakan suatu struktur tulang yang menyusun regio tulang belakang atau vertebrae. Lumbal sendiri merupakan salah satu regio yang menopang berat badan. Jadi di dalam tubuh itu lumbal ada lutut dan pinggang yang berperan sebagai regio yang mendukung, yang menyokong berat badan atau berat tubuh. Lumbal memiliki 5 ruas tulang belakang. Mulai dari L1 kita menyebutnya sampai dengan L5. Semakin besar nama dalam hal ini berarti L5 gitu kan, maka bentuk ruas tulang belakangnya akan semakin besar. Gitu ya. Bagian mana yang paling besar? Jadi kalau dilihat dari struktur tulang belakang, yaitu misalnya dari cervical sampai ke arah coccygeae, katakanlah, diskus intervertebrenya, bukan diskus sih, penopang si korpus vertebrenya itu akan semakin besar. Jadi ke bawah itu korpus vertebrenya akan semakin besar. Jadi kalau misalnya kalian ingat pembahasan materi vertebrae cervical, bahkan di cervical itu di C1, C2 itu masih korpusnya kecil. Jadi ada rongga di tengahnya. Ya, rongga di tengahnya besar dibandingkan korpusnya. Karena balik lagi ke fungsinya. Di cervical itu dia dekat dengan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Jadi si lubangnya tadi itu sebagai jalan atau jalur untuk lewatnya si spinal cord. Kita lanjut dulu. Pembahasan hari ini kita akan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada tentang karakteristik. Ada tentang karakteristik vertebrae, kemudian ligamennya apa aja, otot-ototnya apa aja, artikulasinya, sama inervasinya, dan biomekanik. Inervasi dan biomekanik ini nanti akan terbagi sendiri, dibedakan sendiri karena ada mata kuliahnya. Yang pertama kita belajar tentang karakteristik vertebrae lumbal. Seperti apa sih? Apa yang membedakan vertebrae lumbal dengan vertebrae cervical dan torakal? Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa vertebrae lumbal ini semakin besar, sebutan namanya, jadi dari L1 ke L5 itu ukurannya akan semakin besar juga karena dia akan menjadi tempat atau sebagai suatu komponen yang berfungsi untuk menyokong berat badan. Ya, dikatakan di sini vertebrae lumbal semakin bertambah dari L1 hingga L5 seiring adanya peningkatan beban yang harus disokong. Jadi kalau misalnya kita lihat pada gambar di layar kalian masing-masing, cervical, torakal, lumbal, dan sakral. Menurut kalian, apa yang membedakan dari gambar ya? Apa yang membedakan setiap struktur vertebrae di gambar ini? Yang paling tampak kelihatan perbedaannya.
Coba ada yang bisa menjelaskan, Mas Zaid? Menurut kamu nih Mas, dari apa sih yang paling menjadi perbedaan mendasar antara setiap ruas tulang belakang? Iya Bu, izin menjawab. Kalau menurut paling jelas perbedaannya itu dari ukurannya dia ke bawah. Dalam artian yang daerah lumbal ini semakin besar daripada vertebra yang di atasnya Bu. Oke, ada lagi. Terima kasih Mas Zaid. Ada lagi yang mau disampaikan teman Mbak Wansela? Apa yang membedakan selain yang terlihat jelas pada gambar ini? Perbedaannya apa? Bentuknya, Bu. Bentuknya gimana? Bentuknya dari cervical, toraks, dan lumbar tuh dari atas sampai ke bawah beda-beda. Bedanya seperti apa? Bisa dijelaskan bedanya seperti apa? Dari gambar ini aja, apa yang membedakan? Cervical itu seperti apa, lumbal itu seperti ini aja. Gambar ini apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, gimana? Kalau makin ke bawah tuh ukurannya makin besar, Bu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Zaid. Selain ukuran, apalagi dari gambar ini, apa yang paling mencolok? Ketebalan tulangnya, Bu. Iya, ketebalan tulang itu masuk di dalam ukuran. Selain itu, gambarnya ini kelihatan seperti apa ini? Ada yang bisa jawab? Mbak Raskia Wudi Syafa? Gimana Mbak? Izin menjawab Bu, bentuknya ke dalam dan keluar. Nah, bentuknya melengkung ke dalam dan keluar itu apa? Bahasanya atau namanya apa? Cembung dan Itu apa? Kalian udah ini? Udah pernah dapat pembelajaran ini biologi di SMA kan? Gimana? Apa itu namanya Mas Bilal Ahmad Rizky? Cekung ke dalam, cekung keluar itu apa namanya? Gimana Mas Bilal? Apa ya Bu? Kalian pernah dengar kifosis, lordosis? Nah Bu. Oke. Kifosis itu apa yang dinamakan dengan kifosis? Maksudnya kifosis itu apa? Spiral Deja, kifosis sendiri itu yang saya tahu ya Bu, kelainan pada bagian tulang belakang Bu, yang menyebabkan itu ada gelombangnya Bu. Gelombangnya kemana?
ada yang gelombang ada yang bengkok tidak normal begitu Bu, bagian bawah. Oke, terima kasih Mas Tommy Agus. Jadi saya simpulkan, saya kolaborasi lah, saya rangkum nih semua yang sampaikan. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, yang pertama bentuk dan ukuran jelas ya. Ini kelihatan kan dari korpusnya. Semakin ke bawah maka korpus. Kalian tahu ya korpus itu apa? Nih yang ini ya. Ya kan nanti anatomi nanti pas ditanya korpus vertebrae itu mana? Itu nggak tahu. Korpus vertebrae semakin ke bawah semakin besar. Yang kedua, prosesus spinosus semakin tumpul. Ya. Ini kan namanya apa? Prosesus spinosus ya. Semakin ke bawah akan semakin tumpul. Tonjolan tulang. Kemudian prosesus transversus semakin ke bawah ke arah torakal akan semakin besar, namun semakin ke arah lumbal maka akan semakin mengecil lagi, lebih kecil dari ukuran yang servikal. Yang ketiga, itu 3 ya. Yang keempat, semakin ke bawah maka jarak antar diskus, bukan diskus itu akan semakin besar. Ini berkaitan dengan fungsinya si lumbal, daerah lumbal ini sebagai penyokong berat badan. Nanti kalau misalnya saya tanya di ujian praktek harus paham ya. Modal dasar ini soalnya untuk menjadi seorang tenaga medis apapun. Kemudian ukuran yang paling tampak jelas di sini. Leher bentuknya adalah lordosis. Kalau torakal, bentuknya kifosis, kurvanya. Kalau lumbal, bentuknya lordosis, kurvanya. Apa yang dimaksud dengan lordosis dan kifosis pada tulang belakang? Kifosis adalah bentuk tulang belakang yang membentuk suatu alignment atau garis cembung. Dilihat dari garis lurus ya, kalau kita dari lateral ya. Ini kan cembung ya. Kalau kifosis ini tulang belakang yang membentuk garis cekung. Kalau cekung kita lihat dari sisi lateral, ini ke depan berarti ya. Jadi ini ke depan. Ini ke depan. Kalau yang ini ke belakang. Nah, ini namanya kifosis, ini lordosis. Ini lordosis. Yang ini kifosis. Di sini paham ya, lumbal pun juga ini arahnya ke depan. Jadi lordosis. Koksige ini kifosis. Itu seterusnya. Oke. Jadi kalau misalnya kita baca dari narasi di samping, untuk lumbal sendiri ada 5 vertebrae dari L1 sampai L5, kemudian korpus lebih besar dan tebal. Korpus vertebrenya lebih besar dan tebal dibandingkan lain, tidak memiliki foramen transversum dan vascularis costalis. Ada yang bisa menjelaskan pernyataan ini nggak? Foramen transversum itu di mana? Kalau nggak gini deh, apa yang dimaksud dengan foramen? Kan kalian udah nih, anatomi udah diajarkan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan foramen? Ya, menjawab Bu. Ya. Ya, foramen itu lubang. Oke, lubang. Good.
Terima kasih, Sadam. Tidak memiliki foramen berarti tidak ada lubang di daerah sekitar transversum. Di mana transversum berarti di daerah di dekat prosesus transversus, di area lateral. Kalau kita mengatakan berarti di sisi samping maksudnya. Dia nggak punya foramen transversumnya. Nah, kemudian dia memiliki diskus intervertebralis di antara korpus vertebra dan facet joint antara prosesus superior dan inferior. Nah, apa nih maksudnya? Jadi kalau misalnya kalian bisa melihat di sini, ini kan ada lapisan di antara setiap ruas tulang belakang. Ya, itu namanya diskus. Diskus itu adalah bantalan. Bantalan yang antara setiap ruas tulang belakang, tujuannya adalah untuk memudahkan pergerakan sendi. Gitu. Jadi kalau misalkan sendi-sendi itu nggak punya diskus, akan sulit geraknya dan akan menimbulkan rasa sakit. Ada penyakitnya yang disebabkan oleh gangguan pada daerah diskus. Nah, dikatakan di sini memiliki diskus di antara korpus, ya, betul. Dan facet joint. Facet joint adalah area pinggir korpus antara prosesus articularis superior inferior. Oke. Lumbal ini dia mobile. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian belajar di mata kuliah biomekanik dan kinesiologi, kalian akan menemukan suatu materi tentang kinematic chain, ya, atau rantai kinematik yang menyebutkan atau menjelaskan bahwa struktur tubuh manusia itu mulai dari bawah dilihatnya sampai ke atas itu selang-seling antara stabilisasi dan mobile. Stabilize dan mobile. Nah, lumbal ini adalah salah satu bagian tubuh yang masuk di dalam rantai kinematik, berfungsi atau bertugas untuk melakukan gerakan mobilisasi, walaupun mobilisasinya sedikit. Torakal adalah stabilize atau stabil, menjaga kestabilan tubuh. Makanya di daerah torakal ini hampir nggak ada gerakan. Semua pergerakan pada daerah vertebrae itu digerakkan oleh lumbal. Kalau di daerah leher itu oleh cervical. Gitu ya. Kita lanjut. Kalau ada yang mau nanya, nggak usah nunggu sampai materi selesai, boleh langsung tanyakan aja ya. Sekarang kita lihat di sini, ada beberapa gambar. Ada 2 gambar di sini, ini penampang daerah lateral yang atas, kalau yang bawah posterolateral, jadi dari samping tapi ke di area belakang, samping belakang ambilnya. Di sini di gambar yang atas, kita lihat dulu bahwa ini adalah korpus vertebrae atau badan vertebrae-nya. Ini yang paling besar di lumbal. Kemudian kalau misalnya tadi kita balik ke gambar berikutnya, yang saya bilang prosesus transversus, ini kan daerah-daerah samping ya. Nih, tuh ada daerah samping di sini nih. Ini ya. Kalau di lumbal di sini. Ya, itu ada tonjolan di samping. Jadi kalau misalnya kalian melakukan palpasi kepada pasien yang mengalami gangguan pada facet joint-nya, itu juga bisa terjadi karena malfungsi atau struktur yang berubah di daerah si prosesus transversus itu bisa dilakukan palpasi. Telungkup pasiennya tengkurap, kalian palpasi dulu prosesusnya agak geser sedikit ke kiri 1 ruas jari. Nah, di situ kita menemukan prosesus transversusnya. Jadi nanti kalau pas ujian praktek saya tanya, di mana prosesus transversus L5? Nah, kalian harus bisa ya. Langsung palpasi. Kalau misalkan kita zoom in, prosesus transversus adalah ini. Yang spinosus yang besar, itu ini yang belakang. Gampang kalau menemukan proses spinosus, kalian cukup tarik garis lurus di tengah-tengah badan ketika pasien posisinya tengkurap. Pasti kalian menemukan prosesus spinosus. Ya. Nah, saya ulangi lagi ya.
untuk mempalpasi prosesus transversus berarti geser ke kiri sedikit. Jadi antara prosesus spinosus, jadi katakanlah prosesus spinosus yang ini, jadi agak geser ke kiri sedikit, jaraknya 1 ruas jari. Nah, kalian akan menemukan prosesus transversus tepat di sana. Nanti lanjut lagi ke semester berikutnya, kalian akan belajar bagaimana cara melakukan manual terapi untuk ruas tulang belakang. Ya. Kemudian agak ke atas, itu menemukan prosesus articularis superior. Jadi, ketika kita mendapatkan si prosesus spinosus, kita geser ke kiri sedikit atau ke kanan sedikit, jaraknya 1 ruas. Kemudian kita geser ke atas sedikit, ya, itu akan menemukan prosesus articularis superior. Oke. Kemudian di sini ada bagian yang paling juga di lumbar. Ya, ini adalah facet. Facet of inferior articularis processus. Jadi facet itu adalah pinggiran. Ya, atau bukan pinggiran sih sebenarnya, tonjolan yang berada di area sekitar prosesus. Oke. Bentar. Bentar ya. Oke. Jadi balik lagi ke facet, ya. Facet itu adalah salah satu bagian di dalam ruas tulang belakang yang paling sering mengalami gangguan. Mau itu di daerah servikal, torakal, lumbal, cuman yang paling adalah pada daerah-daerah yang memiliki fungsi mobilisasi lebih tinggi. Berarti dalam hal ini daerah lumbal dan servikal itu facetnya sering mengalami gangguan karena sering bergerak. Jadi ada gesekan. Ya. Kemudian ada cekungan. Ini adalah pedicle. Oh, sorry, ini adalah notch-nya. Notch vertebral superior. Ya. Gunanya memberikan ruang untuk lewatnya si spinal nerve atau saraf spinal. Ya, cabang dari si spinal cord. Nah, kalau di gambar yang paling bawah, yang membedakan, ini transversus ya, ini adalah prosesus spinosus, kemudian ini ada facet, kemudian ini adalah facet juga, tapi yang untuk prosesus articularis yang superior, yang di atasnya. Jadi, sebenarnya ini facet ini bisa merupakan suatu sendi yang bisa saling berhubungan, sehingga menyebabkan suatu gesekan. Hal itu yang akhirnya lambat laun ketika seseorang semakin bertambah usia, fungsi fisiologis regionya semakin berkurang, kemampuan regio pada ruas tulang belakangnya akhirnya semakin berkurang mobilisasinya. Akhirnya di sini akan terjadi gesekan terus-menerus si sendi facet ini yang akhirnya menyebabkan gangguan. Bentuknya biasanya menimbulkan nyeri. Orang biasanya akan mengalami lansia ya, biasanya katakanlah lansia atau dewasa akhir akan lebih sering mengalami sakit pinggang, sakit leher, yang mungkin salah satu penyebab ketika kita down gitu kan, anatominya kenapa? Oh, karena masalah di facet joint-nya. Kemudian kalau misalnya dilihat di sini, vertebrae lumbal ini memiliki prosesus yang datar. Ini ya. Dan seperti sayap. Tapi pada L5, prosesus transversalnya tebal dan bulat.
Kenapa? Karena pada L5 ini biasanya beban tubuh terbesar ditopang oleh si L5. Jadi L5 dan S1 membentuk suatu join atau persendian namanya lumbosakral atau lumbosakrum, itu yang paling merupakan sendi vertebra, persendian vertebra yang paling besar menopang berat badan. Jadi pada ibu-ibu hamil atau pada bapak-bapak yang perutnya buncit. Nah, L5 sama S1-nya ini berperan penting di sana. Jadi strukturnya satu-satu. Ini L1. Korpusnya besar. Jadi nanti di atas korpus ini biasanya ada diskus. Nyambung ke T12. L12. Membentuk suatu persendian torakolumbal namanya. Jadi kalau cervical dan torakal C7 dan T1 membentuk suatu persendian namanya cervicotorakal. 12 dan L1 membentuk suatu persendian namanya torakolumbal. L5 dan S1 membentuk suatu persendian namanya lumbosakral. Ya. Ini penampang untuk L1 dari berbagai posisi. Jadi kalau kita lihat ini yang di sebelah kanan layar kalian masing-masing, gambar dari L5. Kalau misalnya kita lihat, yang paling membedakan adalah bentuk dari korpusnya ya. Korpus L1 itu bentuknya seperti bulat. Tapi kalau pada L5 ini agak cembung ya di bawah. Ini kita lihat dari penampang lateralnya, agak cembung ke bawah. Kemudian prosesus spinosusnya ini akan lebih ke bawah. Dan bentuk si prosesus transversus ini menjadi lebih besar, pipih, dan bulat pinggirannya. Oke. Kita lanjut. Karakteristik vertebra lumbal superior itu dan ya, dan inferior yang permukaannya lebih ke arah bidang sagital. Kemudian spinosusnya pendek dan tebal. Kita lihat lagi articularis superior. Nih. Ya, dan inferior. Di sini ada nggak sih yang inferiornya? Ini. Ini yang tonjolannya nih ya. Kalau yang pipihnya ini kan fasetnya. Tonjolannya ini articularis superior. Dia lebih ke arah sagital. Kemudian proses spinosusnya pendek dan tebal. Kemudian regiolumbal terdiri atas vertebrae torakal 12, L1, L5, dan vertebrae L5, S1. Kemudian segmen torakolumbal membentuk sendi faset dan intervertebral. Yang saya bilang tadi, membentuk suatu persendian yang namanya torakolumbal joint. Ada pergerakan yang dibentuk oleh torakolumbal joint, tapi sedikit pergerakannya. Kemudian untuk 5 atau persendian lumbosakral joint ini membentuk sendi faset dan intervertebral lumbosakral joint. Nih yang kita bahas dari tadi, L5 dan S1. Proses spinosusnya L5 itu semakin ke arah bawah ya, dibandingkan dengan L4 yang masih ke arah horizontal. Masih melintang ya. Kemudian di sini juga digambarkan korpus, lagi-lagi korpus ya. Korpusnya di sini masih sama nih, L1 sampai L4 kurang lebih bentuk korpusnya sama. Tapi kalau udah L5, makin besar diameter si korpusnya. Oke, ini yang tadi notch-nya
sebagai jalan dari spinal nerve atau cabang dari spinal cord. Oke, di bawah L5 jelas ada S1. Ini adalah diskus. Oke, untuk karakteristik vertebrae ada yang ditanyakan atau cukup jelas? Kalau nggak ada, selanjutnya kita masuk ke ligamen. Ada banyak ligamen, tapi kurang lebih ligamen di vertebrae lumbal itu adalah kelanjutan ligamen yang dimulai dari vertebrae cervical. Jadi kalau kalian udah hafal, at least paham ligamen apa aja yang ada di cervical, untuk ligamen yang ada di vertebrae lumbal itu sama aja. Cuman ukurannya aja atau penampangnya akan berubah menjadi lebih besar. Ligamen vertebrae lumbal ini terbagi menjadi dua. Ada yang di sisi anterior, ada yang di sisi posterior, depan dan belakang. Ya, bagian anterior ini sama ya, namanya ligamen longitudinal anterior. Kemudian ada, kalau longitudinal anterior berarti juga ada yang longitudinal posterior. Kemudian masih ada ligamen flavum, ligamen interspinosus, ya, antar spinosus, processus spinosus, itu ada ligamen di antara itu. Di bawah yang jelas. Kemudian ada yang supraspinosus, ada yang intertransversalis, dan iliolumbar. Oke, ini dari sisi depan tubuh, sisi anterior tubuh. Jadi kalau misalnya kita lihat pada gambar ini kan daerah lumbal ya, ini daerah torakal. Lumbal itu harusnya ada di sekitar perut sampai pinggang. Ligamentum flavum ini masih lanjutan di cervical, vertebrae cervical. Jadi dikatakan di pernyataan ini menyatakan bahwa ligamentum flavum is a continuous ligament network connecting the anterior surfaces of the pedicles. Jadi ligamentum flavum ini adalah ligamen yang menghubungkan antara bagian anterior pada pedicle. Nah, ikatan atau this network limits flexion and helps the spinal column return to an upright position. Jadi di sini dikatakan bahwa ligamentum flavum itu membatasi gerakan fleksi dan membantu si tulang belakang untuk kembali ke posisi tegak. Si orang itu kembali ke posisi tegak. Oke, di mana ligamentum flavum ini? Besar. Ya. Kemudian ada ligamentum longitudinal anterior. Ya, dia berjalan sepanjang tulang belakang dari cervical ke ini. Pas di belakangnya, jadi dia tuh kalau si ligamentum longitudinal anterior, karena longitudinal berarti kan tegak lurus ya. Terus abis itu di depan. Si ligamentum longitudinal anterior ini dia melekat di depan korpus. Nah, posterior di belakangnya. Jadi kalau kita dikatakan di sini narrow vertical band attaching to the intervertebral disc. Jadi dia attach atau attach itu apa ya? Menempel di diskus intervertebrae. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, balik lagi mana gambarnya? Yang Oke, ini dari sisi anterior ya. Jadi di depan sini ini adalah ligamentum longitudinal anterior. Terus di belakangnya, ini kan ada rongga ya, ada foramen kan ya. Nah, di situ berjalan atau terdapat ligamentum posterior, posterior. Jadi di sini nih, di belakang sini. Ke bawah.
dari atas ke bawah. Kalau si longitudinal anterior, oke. Kemudian ada ligamentum intertransversum. Dia menghubungkan prosesus transversus dan melintasi gerak lateral fleksi. Jadi, ligamentum transversus, gambarnya yang enak. Ini kan ligamentum transversus ya, jadi dia berjalan di sini. Oke, dari atas ke bawah. Di sini dikatakan bahwa ligamentum flavum ini warnanya kuning karena mengandung elastin. Jadi kalian nanti ada suatu cabang ilmu fisioterapi yang membahas tentang susunan dari kulit, regio kulit. Jadi kulit itu masing-masing setiap manusia itu memiliki suatu tersusun dari elastin dan elastin. Jadi kalau misalnya para wanita-wanita nih yang sering nonton beauty vlogger, kan mereka membahas atau endorse tentang minum aja kolagen supaya awet muda, gitu ya. Terus abis gitu nih minum minuman tertentu atau suplemen tertentu kolagen yang mengandung banyak kolagen atau tinggi kolagen supaya terlihat lebih bagus kulitnya. Gitu. Jadi kolagen dan elastin ini suatu zat yang membentuk jaringan kulit. Kolagen itu berfungsi sebagai menyebabkan suatu jaringan kulit menjadi kuat. Ya. Nah, kalau elastin lebih kuat, lebih kencang. Makanya para lansia biasanya itu banyak berburu kolagen atau banyak mengkonsumsi makanan tinggi kolagen supaya kulitnya kencang lagi. Gitu. Nah, itu adalah salah satu kandungan yang membentuk jaringan kulit berfungsi sebagai elastisitas. Nah, ternyata si elastin ini juga terdapat kandungannya di dalam ligamentum flavum sebesar 80%. Berarti bisa dibayangkan dong sifatnya si ligamentum flavum ini seperti apa? Dia sangat elastis, ya, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan di antara ruas tulang belakang. Walaupun ligamen itu bukan sebagai penggerak aktif, ya, penggerak aktif tetap dari otot. Kemudian bagian atas melekat pada lamina, bagian bawah melekat pada tepi posterior atas lamina. Oke, nanti kita lihat ya. Di sini kandungan elastin fungsinya menahan penekukan sehingga dinding posterior inferior tetap halus dan melindungi syaraf dalam semua posisi gerak. Oke, ini masih bisa dibaca ya. Tadi di mana ligamen anterior dan posterior lokasinya ada di mana? Nah, di sini ada ligamen pada sisi lateral. Tadi kan dari sisi depan ya, depan tubuh. Dari sini kita lihatnya, penampang anterior. Nah, sekarang kita penampang lateral. Dari sisi lateral, tadi di sini ada ligamentum posterior, longitudinal posterior. Belakang korpus ya, tadi yang saya bilang, nih, di sini nih. Ini, nah di depan korpus itu anteriornya. Flavum di mana sih? Flavum ini di depannya prosesus spinosus. Oke, make sense ya. Jadi antara pernyataan tentang si ligamentum flavum dan lokasinya sama fungsinya si ligamentum flavum untuk menahan gerakan. Ya, ligamentum flavum ini ada nih nempel, menjalar dari atas cervical ke area sacrum untuk melindungi spinal cord. Kemudian ada intervertebral foramen.
Jadi antar vertebrae itu ada, oh ini foramennya, lubangnya. Kemudian ini proses spinosus. Oke. Kemudian ada ligamentum supraspinosus dan interspinosus. Ini. Jadi kalau misalnya di antara korpus ada diskus. Nah, di luar dari diskus, antar si korpus tadi itu juga ditutupi oleh ligamen interspinosus. Oke. Tergantung dari posisi dan letaknya. Dia supra atau inter. Supra di atas ya. Yang menarik di sini adalah supraspinosus and interspinosus ligaments are a continuation of the nuchal ligament found in the. Jadi si ligamentum interspinosus dan supraspinosus ini merupakan penggantinya ligamentum nuchae yang ada di vertebrae cervical. Namanya aja yang beda. Nah ini ya. Jadi interspinosus ini berjalan dari dasar processus spinosus. Kalau supraspinosus ini dari C7 hingga crista sacralis melekat ke setiap processus spinosus. Ini nanti bisa dibaca. Nah, si ligamen supraspinosus di sini yang perlu ditekankan adalah membantu mengurangi gaya putaran ke anterior. Jadi dia mengurangi gaya putaran ke anterior pada lumbal karena kurva lordotik dan sudut lumbosakral. Ini sangat berfungsi. Ligamen supraspinosus kalau dilihat dari pernyataannya, ini sangat berfungsi pada orang-orang yang memiliki perut besar. Kalau misalnya nih, bayangin, kalau misalnya ada ibu hamil atau bapak-bapak yang perut, kalau dia mengalami masalah di ligamen supraspinosus, ketika mereka melakukan gerakan putaran, terus ligamennya nggak berfungsi dengan baik, maka ini akan mengalami cedera. Boleh nggak salah satu nih, saya tanya dari kalian, bisa sebutkan gerakan yang membutuhkan putaran pada daerah lumbar? Gerakan apa dan lagi ngapain? Gerakan putaran pada daerah lumbal. Coba Mbak Fajariana Trimulia. Apa gerakannya? Izin Bu, menoleh ke belakang. Menoleh itu kan servikal. Ini kan pergerakan pada lumbal. Boleh, Mbak Giska. Seperti main hula hoop gitu bukan Bu? Boleh main hula hoop. Kalau main hula hoop itu lebih ke arah jarang ya. Maksudnya aktivitas yang jarang dilakukan oleh orang-orang. Ini yang aktivitas yang sering kita lakukan yang melibatkan putaran pada area lumbal. Sehingga bisa menyebabkan kemungkinan ligamen supraspinosus kalau misalkan dalam kondisi yang bagus. Ada yang tahu mungkin nih, cowok-cowok biasanya. Interupsi Bu. Iya, boleh, silakan. Maaf ya Bu kalau salah. Ini bukan Bu kayak misal kita nengok ke belakang tapi kayak peregangan gitu. Boleh, itu salah satunya. Boleh. Ada lagi nggak? Di sini ada yang bisa nyetir mobil? Siapa yang bisa nyetir mobil? Interupsi Bu. Ya. Pada saat ujian nyontek gitu Bu, nengok gini. Iya, boleh. Itu sangat dekat dengan mahasiswa, boleh. Contoh yang sangat baik. Sama ini Bu, kalau lagi nyetir, bisa mengambil barang di kursi belakang. Tepat. Itu maksud saya. Jadi kebanyakan kalau misalnya lagi nyetir,
ya. Maksudnya kalau orang-orang bawa mobil, katakanlah itu ibu hamil lagi nyetir, atau bapak-bapak yang perutnya buncit gitu kan, nyetir mobil. Terus habis gitu dia mau ngambil sesuatu, misalnya handphonenya atau tasnya di belakang gitu kan, dia harus berputar kan akhirnya. Ini kan sepertinya sering kita lakukan gitu, entah itu yang si pengendara maupun si penumpangnya gitu kan, sering ambil. Kalau misalnya si ligamennya tidak dalam kondisi yang fit, atau katakanlah kondisinya fit, cuman ternyata kondisi tubuhnya yang buncit tadi, berarti kan dia harus kerja double ya. Nah, ini bisa menimbulkan injury, cedera. Cederanya apa? Ini bisa menimbulkan nyeri pinggang akhirnya. Gitu. Jadi putaran gerakan-gerakan memutar yang melibatkan daerah lumbal. Ya, kalau menoleh tadi kan menoleh kita pakai cervical ya, tapi kalau misalkan menoleh ke belakang, itu yang menjadi porosnya adalah lumbal. Itu yang harus dikuatkan, yang harus ditopang, yang harus dilatih, itu adalah kemampuan ligamennya. Ligamen si supraspinosus. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Jawabannya bagus-bagus. Sekarang kita lanjut lagi. Ini adalah gambar dari penampang belakang. Tadi udah dari depan, kemudian dari sisi samping, sekarang dari sisi belakang. Ada ligamen posterior tadi ya, di sini posterior longitudinal, ligamen longitudinal posterior. Ini kalau misalnya kita belah, tetap ya, dia ada di belakangnya korpus vertebrae. Kemudian ada superior costotransversus ligamen. Jadi nama-nama ligamen atau nama-nama regio di dalam anatomi itu sebenarnya mudah. Tergantung kalian paham nggak nama anatomi dari bagian tersebut. Kayak di sini misalnya superior costotransversus ligamen, berarti ini adalah lagi ngomongin ligamen nih. Transversus berarti dia ada di sisi transverse, ya, di sisi dekat prosesus transversus. Costo berarti di dekat iga, ya. Iga itu berarti ini sangkar torak. Ya, kalau masih belum paham, kalian nanti sore ke supermarket beli atau enggak lihat iga sapi. Nah, itu sama aja mirip. Ya, dekat di iga, superior berarti di atas. Berarti si ligamen ini letaknya di mana? Dekatnya dekat prosesus transversus. Ya, berarti di atasnya. Kalau kita lihat di sini kan ada superior. Berarti di atasnya si prosesus transversus melekat di costo, di coste. Ya. Nah, di sini lokasinya. Karena ini adalah gambar torakal, berarti si superior costotransverse ligamen ini tujuannya untuk stabilisasi costovertebral joint. Gitu. Di sini juga ada beberapa otot otot-otot tulang belakang. Ada rotatores brevis, ada levator postellongus juga. Kecil-kecil ototnya ya. Kemudian ada ligamen intratransversal. Ini berjalan dari prosesus transversus 1 ke selanjutnya. Kemudian bagian lumbal lebih tipis, berhubungan dengan otot punggung bagian dalam. Ini. Beda ini kayak gini. Oh, ini ligamen intratransversal. Ini ligamen ilium. Iliolumbal, sorry. Iliolumbal berarti ilium dan lumbal. Ilium itu masuk ke dalam regio pelvic. Ya. Pada prosesus transversus menghubungkan dua vertebrae lumbal bawah dengan crista iliaca sehingga akan membatasi gerak sacroiliaca. Oke. Sorry. Nah, di sini. Ini transversus ya. Iliolumbalnya. Kemudian ini adalah crista iliaca, tonjolan di sini. Jadi kalau misalnya di mana sih kita bisa mempalpasi crista iliaca? Crista iliaca itu bisa kita palpasi dengan cara kalian posisinya bisa duduk
duduk di atas bangku, di atas kursi, terus abis gitu si pasiennya, katakanlah, atau orang cobanya ini, kalian posisi terapisnya itu di samping. Dari belakang aja. Dari belakang, biasanya Krista iliaka ini adalah tempat kalian pas di batas pakai celana. Celana yang benar ya, bukan celana ala-ala. Dulu kan masih sering tuh makainya di bawah ya. Kayak pasien ungu. Agak-agak melorot gitu. Ini pakai celana. Jadi kalau misalnya kalian palpasi Krista iliakanya, posisinya duduk atau berdiri, tapi lebih enak berdiri ya, supaya nggak ada lipatan yang menghalangi. Jadi ketika dia berdiri, kalian palpasi daerah pas batas pemakaian celana, terus agak lateral ke samping, ya, itu ada tonjolan di depan, bukan di belakang. Menemukan tonjolan kanan kiri, itu adalah Krista iliaka. Nah, kalau kalian membuat garis dari Krista iliaka ke Krista iliaka sampingnya, tapi lewat belakang, itu ada 4. Jadi di tengah-tengah, jadi kalian, di sini ada gambarnya nggak ya? Jadi di sini kan sebenarnya ada Krista iliaka nih, tonjolan nih di sini ya. Jadi misalkan kalian menghubungkan Krista iliaka kiri dan kanan, tapi lewat belakang, lewat punggung, itu kalian di tengah-tengahnya ini, kalian bisa menemukan L4 atau processus spinosus L5. Ya. Gitu. Kemudian di sini fleksi lateral, ligamen iliolumbal, oke, ini masih bisa dibaca sendiri, fleksi dan ekstensi lumbal, tapi dalam derajat yang lebih kecil. Kemudian stabilizer utama L5, merupakan stabilizer utama L5 pada os sacrum. Oke, jadi iliolumbal itu sebagai stabilizer utama untuk L5. Kalau dia berhubungan dengan persendian, ini maksudnya pada persendian lumbosakral. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Sekarang di sini ada pembahasan mengenai otot-otot pada vertebrae lumbal. Ada otot-otot stabilitas, stabilitator. Nah, multifidus. Ya, namanya paraspinal, berarti ada banyak. Dan letaknya tuh di para. Para itu berarti sisi kiri dan kanan spinal. Spinal itu adalah ruas tulang belakang. Jadi ruas tulang belakang macam-macam namanya. Ada yang namanya vertebrae, ada yang dinamakan spinal, karena dari bahasa Inggris spine ya. Ada juga yang namanya, jadi transspinal vertebrae, yaitu sama tulang belakang. Dia berperan mempertahankan lordosis lumbal. Nah, si multifidus ini berfungsi untuk mempertahankan lordosis lumbal. Kenapa? Kenapa penting? Ini ya, kenapa ini menjadi penting? Balik lagi ke kondisi tubuh seseorang. Pada kondisi, katakanlah atlet yang punya six pack, entah cewek, entah cowok, multifidusnya ini berperan aktif di sana. Ya, dia aktivasi sempurna karena bisa mempertahankan bentuk tubuh yang baik dari si tersebut. Nah, beda halnya ketika pada bapak-bapak yang perutnya buncit. Si multifidusnya ini tight atau tight itu dia kencang, jadi terus berkontraksi, mempertahankan posisi lordosis. Karena berat perutnya aja sudah sangat besar.
Ditambah lagi dia juga harus mempertahankan posisi lordosis lumbal. Jadi semua kurva di dalam ruas tulang belakang itu memang sudah dari Yang Maha Pencipta gitu. Kenapa harus lordosis, kenapa harus kifosis, itu udah ada aturannya gitu. Jadi ketika orang memiliki perut buncit gitu, si multifidus ini type kenceng atau kuat, dia bukan kehilangan sih, fungsi elastinnya itu terlalu besar untuk dikeluarkan, dia tidak teraktivasi sempurna. Sehingga biasanya ketika dilakukan palpasi di daerah multifidusnya atau di daerah tulang belakang sekitar L1 sampai L5, sepanjang L1 L5 di paraspinal itu akan spasm. Hati-hati nih kalau udah sampai spasm, rawan buat kena low back pain. Gitu. Jadi harus caranya gimana? Caranya latihan. Latihannya latihan apa? Latihan. Jadi semua otot-otot di dalam tubuh, jadi kalau kalian misalnya nanti punya kesempatan untuk bisa mencintai lebih dalam diri kalian melalui anatomi, walaupun agak susah ya belajar anatomi sebenarnya, semua otot-otot di dalam tubuh itu bekerja saling berkesinambungan. Jadi kalau misalnya si multifidus ini kerjanya terlalu besar, maka otot-otot perutnya itu harus bekerja optimal supaya meminimalisir atau enggak mengurangi kerjanya si multifidus deh, atau otot-otot apa namanya ya. Bentar, saya coba contoh untuk bentar. Oh. Oke, saya share screen tentang si multifidus. Oke, dulu kita full screen. Oke, multifidus itu adalah ini ya. Ini yang tadi saya bilang tempatnya dia di paraspinal. Jadi kalau di sini adalah processus spinosus, ini adalah multifidus. Dia menjalar dari cervical sampai ke lumbal. Ini ya dari garisnya, panahnya. Origonya di C1. Processus spinosus, insersinya di tulang pubik. Ini semua itu adalah multifidus.
Dia berfungsi dalam gerakan lateral maupun rotasi. Sorry, bukan lateral, untuk rotasi terang. Tapi fleksi maupun rotasi terang ini bukan yang sampai perubahan putarannya besar ya. Jadi sedikit. Jadi ketika kalian ingin melakukan atau memprovokasi kontraksi otot multifidus, biasanya difiksasi di daerah pinggangnya, supaya murni yang bergerak adalah si multifidusnya. Jadi ternyata dia juga bekerja pada gerakan rotasi, fleksi, lateral fleksi, dan ekstensi terang. Ini yang kita lihat yang ini. Ingat-ingat ya, origonya itu ada di processus spinosus C1, insersinya ada di pubic bone. Oke, stop share dulu. Kita lanjut lagi. Sorry. Salah. Oke. Kemudian ada namanya transversus abdominis sebagai stabilisasi isometrik dinamik selama gerak rotasi. Nanti tempatnya. Oke, ini dia. Bagaimana cara mempalpasi multifidus? Di buku yang saya share lewat Google Classroom, itu ada caranya ya, tapi tertuang dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk penugasannya kalian, itu nanti dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Itu udah ada. Jelas bagaimana cara mempalpasi, kemudian patokannya atau titik poinnya itu kemana, harus pegang apa dulu supaya ketemu otot ini, gitu, tulang ini, gitu ya. Itu sudah ada. Jadi yang jelas kalau untuk mempalpasi multifidus, ya pasiennya atau orang cobanya harus tengkurap, gitu. Orang cobanya tengkurap, kemudian palpasinya di belakang, kalau di depan nggak ada, itu pasti salah. Kemudian yang perlu dilihat adalah menemukan si lumbar spinosus processus dulu, kalau yang ditanya adalah multifidus di daerah lumbar. Kemudian tekan si spinosusnya, geser ke kiri. Nah, di situ pasti ada multifidus. Lokasinya itu antara proses ya. Kemudian transversus abdominis. Nah, ini dia nih. Ada di sisi lateral dari perut. Kalau misalnya si pasien six pack, biasanya ini akan kebentuk apa ya, kayak kotak di transversus abdominisnya, sisi lateral. Oke. Ada kontributor lain pada otot-otot pada vertebrae lumbar. Ada namanya erector spine. Ada obliques eksternal dan internal. Ada rectus abdominis dan ada jaringan fascia thoracolumbar. Gimana itu?
ini tadi kita bahas erector spine dulu. Erector spine itu ternyata merupakan suatu kelompok otot terdiri dari otot iliocostalis. Kalau dari bahasanya berarti ilium dan costae. Berarti ada di daerah sekitar tulang ilium dan costae. Kemudian ada longissimus dan ada spinalis. Ingat ya, erector spine itu ada ini 3. Jadi nanti kalau keluar di ujian, kalian tahu. Kalau misalnya saya minta, tolong palpasi erector spine. Nah, langsung. Yang pertama erector spine untuk iliocostalis, ini. Kalau dilihat dari gambar sebelah kiri kalian. Bentuknya cantik ya. Kayak ada yang melekat di setiap costae. Oke. Jadi iliocostalis ini dia menjalar dari cervical sampai ke arah lumbal. Tapi masuk ke area sakrum bawah, ini adalah tendon. Putih-putih ini adalah tendon. Tendonnya panjang. Jadi kalau misalkan di tengah, agak dekat ke daerah processus spinosus, kita bisa menemukan multifidus. Nah, agak keluar, kita menemukan iliocostalis. Ya. Kemudian longissimus. Nah, longissimus ini bentuknya sama, mirip kayak si iliocostalis. Ada sayap-sayapnya. Yang tendon-tendonnya ini atau sayap-sayapnya ini melekat di setiap dari iga yang kedua sampai iga ke-12. Ya. Iga 12 kan yang melayang. Tendonnya ternyata lebih panjang dibandingkan yang iliocostalis. Kalau yang, ini ketutupnya ya. Jadi kalau misalkan si longissimus, ini longissimus ya. Kalau iliocostalis itu tendonnya baru dimulai dari sakrum, tapi kalau yang longissimus itu dimulai dari lumbal. Tendonnya. Yang putih-putih ini tendonnya. Yang merah adalah otot. Kemudian ada spinalis. Spinalis ini lebih kecil-kecil dan rapat. Dia bertumpukan dengan multifidus. Oke. Tendonnya hampir tidak terlihat. Dia melekat di antara proses spinosus dan processus transversus. Banyak terdapat di sepanjang vertebrae torakal. Ya, jadi dekat di processus torakal. Oke, lanjut. Ada tadi obliques eksternal. Oblik, yang namanya oblik berarti menyamping. Kalau dilihat di outnya, ini kayak ada anak panah ya, yang melekat di antara setiap tulang iga. Jadi antara tulang iga, rongga setiap tulang iga, ini melekat si otot oblik eksternal. Dikatakan eksternal berarti dia letaknya di atas atau di sisi luar. Oke. Ada yang internal habis ini. Nih, yang internal bedanya dia tidak memiliki kontur anak panah dan tidak melekat di setiap tulang iga sampai ke atas, walaupun dia oblik. Ya, dia semacam gunung ya kalau digambar di sini. Gimana cara palpasinya? Posisi pasien telentang, kedua tangannya ke belakang
dan ditahan di belakang kepala. Kemudian kita posisinya, kenapa harus begini? Karena obliknya itu nanti, otot obliknya itu nanti ke stretch, sehingga kita lebih mudah untuk menemukan di posisi seperti ini, dibandingkan kedua tangannya ada di samping. Ya. Kemudian karena dia oblik, berarti posisinya si pasien ketika dia tangannya ke belakang, itu agak mengangkat sedikit. Ya, ini jadi badannya agak sedikit mengangkat ke kiri atau ke kanan. Supaya ada kontraksi di internal obliknya. Atau ketika posisi berdiri juga bisa. Jadi berdiri, angkat kita agak serong ke kiri atau ke kanan. Jadi yang berlawanan itu akan sejajar, gerakannya itu akan lebih mudah untuk terdeteksinya. Jadi dilihat dari posisi ini ada tanda panah ya, berarti palpasinya itu mulai dari atas, tarik garis melintang sampai ke daerah sekitar perut. Nah, ini adalah oblik internal. Oke. Beda sama yang oblik eksternal ya, posisinya tetap telentang, tanpa ada gerakan. Nah, yang paling, yang ini adalah rectus, ini yang otot yang teraktivasi sempurna ketika seseorang melatih perutnya, six pack. Nah ini six pack itu maksudnya berasal dari ini. Ada sebenarnya nggak six ya, justru ada 10. Jadi harusnya ada 10 six packs nih. Jadi kalau kita lihat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 10 nih. Tapi biasanya yang paling kelihatan itu ada sekitar sini. Nih. Yang atas yang dekat dan yang bawah ini yang di daerah pubik itu kan enggak tertutup. Jadi yang kelihatan adalah yang di daerah perut ini, makanya dikatakan six pack. Ini ada cara palpasinya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke artikulasi. Ini artikulasi sedikit aja, karena nanti lanjutnya atau lebih detail kinesiologi dan biomekanik. Saya lanjut kalau gitu, jadi tadi udah saya sampaikan ya, bahwa persendian dibentuk oleh oleh T12 dan L1 itu suatu persendian namanya thoracolumbar joint atau thoracolumbar junction. Ini ya, T12 sama L1. Kemudian dia ada segmen lumbal L1 sampai L5. Kemudian ada lumbosacrum L5 dan S1. Perhatikan ya perbedaannya ya. Tadi yang saya tanya bahwa ada kurva cervical curvature atau kurva kurva torakal atau kurva kyphosis dan kurva lumbar atau kurva lordosis sama sakrum, kurva kyphosis. Di sini thoracolumbar terdiri dari facet joint dan intervertebral joint. Terus abis gitu ada juga facet joint yang dibentuk oleh processus articularis inferior yang berseni dengan, oke ini masih bisa dibaca ya. Pada alignment normal, kalau misalnya kalian nanti punya kesempatan untuk membaca
hasil ronsen, atau di sini ada nggak sih yang memiliki gangguan vertebrae tulang belakang? Skoliosis, yang skoliosis nggak di sini? Pernah mengalami skoliosis nggak? Atau udah kedetek skoliosis? Jadi nih, si skoliosis itu didapatkan hasil perhitungan garis-garis ini. Ini digambar di dalam hasil ronsennya. Penghitungannya atau kurvanya, hasil hitungnya itu namanya sudut COP C. Tujuannya adalah untuk mengetahui lengkungan, sudut lengkungan yang dibentuk oleh vertebrae. Biasanya ada di daerah torakal sama lumbar. Kalau yang skoliosis. Gitu. Jadi kalau semakin miring atau bengkok, ini akan tergambar biasanya di hasil ronsen. Kemudian garisnya nggak akan seperti ini. Dia akan lebih lancip ke atas. Katakanlah nih, jadi begini. Ke sana, terus nanti sini begini. Nah, sudutnya nanti, misalnya ini ya, sudut ini. Ini sudut COP. Yang dilihat adalah ini. Sama ini. Berapa derajat dia skoliosisnya? Itu. Oke, kemudian ini adalah segmentum lumbal. Ini gambarnya ya, tadi yang saya maksud dengan gambar untuk sudut COP. Bisa juga dengan seperti ini. Ditarik dari titik tengahnya. Kemudian di dalam lumbal ini juga dituliskan di sini bahwa puncak lordosis atau kurva, tadi kan kita sepakat ya bahwa lumbal itu memiliki bentuk kurva lordosis. Puncaknya itu pada L3. Dengan jarak 2 sampai ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini lumbal, ini kan L1, 2, 3, 4, 5. Sorry, ini torakal. Ini torakal. Ini L1, 2, 3, 4, 5. Ini torakal 12. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, mulai dari sini sampai ke sini. Oke, ini adalah lumbal L1 sampai L5. Puncak lordosisnya ada di L3. Ya. L3. Oke. Kemudian ada juga, kalian dengar ini enggak? Bukan. Center of gravity. Ada yang pernah dengar? Atau di singkatnya COG biasanya. Ada nggak? Ada yang tahu nggak COG itu ada di mana? Pusat atau center of gravity tubuh itu ada di mana sih? Ada yang bisa jawab? Center of gravity.
Ini penting nih untuk mempertahankan keseimbangan. Izin menjawab, Bu. Silakan. Mbak Lisa. Salah di anterior vertebral bukan, Bu? Anterior vertebra, tepatnya di L berapa? Tepatnya di L berapa, ayo? Ayo apa? Di L berapa? Jadi itu kita itu ada titik imaginary ya. Titik imaginary adalah titik bayangan. Titik bayangan untuk menentukan center of gravity, titik pusat gravitasi di mana titik keseimbangan tubuh tercapai. Ya, titik keseimbangan tubuh tercapai, kemudian di center of gravity ini letaknya ada 1 inci. 1 inci di depan vertebrae sacrum. Sacrum 2 dia. Jadi COG, nanti kalian akan sering mendengar ini soalnya. Ketika kalian akan mempelajari tentang keseimbangan. Jadi kalau misalkan dulu kalian mempelajari di kontrol oleh sistem saraf pusat, tapi ternyata keseimbangan itu nggak dikontrol si otak aja nih, tapi juga komponen-komponen lain di dalam tubuh. Salah satunya adalah si center of gravity ini. Nah, si center of gravity ini tujuannya untuk mendistribusikan massa benda secara merata manusia yang ditopang oleh titik ini. Gitu, sehingga tubuh berada pada kondisi yang seimbang. Ketika bentuk tubuh berubah, membesar ke depan, ya, perutnya membesar ke depan, otomatis COG-nya juga akan ikut berubah. Makanya orang-orang atau ibu-ibu hamil atau orang-orang yang perutnya buncit, keseimbangannya akan terganggu biasanya. Gitu. Jadi, untuk bisa mendapatkan keseimbangan yang optimal, postur tubuh itu berperan penting di sana. Karena si titik pusat gravitasi atau si gravity ini, dia berpindah secara otomatis sesuai dengan arah atau perubahan dari berat badan seseorang. Gitu ya. Bahas aja. Kita lanjut lagi. Oke, di sini ada gambar lumbal. Area lumbal. Ini kalau dari penampang yang lebih lebih terang, lebih jelas dan full color. Jadi stabilitas dan mobilitas ya, atau persendian faset, diskus, ligamen, dan otot. Kemudian lumbal sakral ini regio yang paling besar menerima. Tadi ya kita sepakat dari karakteristik si L5 aja itu udah menunjukkan bahwa L5 ini udah siap menopang beban berat. Gitu. Kemudian di sini kalau kita lihat dari gambar, dari kotak yang di kotak hijau ini, L5 dan S1, di sini paling berperan besar atau lumbal sakral ya.
berperan besar dalam menyokong beban tubuh manusia. Kemudian di sini juga penampangnya lebih jelas karena warnanya beda dan lebih terang. Jadi kalian bisa melihat liquidnya seperti apa. Ya, elastin ya, dia putih warnanya. Kemudian diskus itu warnanya seperti apa? Benar, warnanya pink, agak keping-pingan gitu, intervertebral diskus. Kemudian di sini juga ada ya, ini yang kuning, spinal nerve yang lewat di foramen transversum gitu. Kemudian interspinosus itu di mana? Supraspinosus itu di mana? Ya. Oke, selanjutnya adalah inervasi. Kita masuk ke sistem saraf dulu sebelum masuk ke sistem ke saraf spinal atau inervasi pada daerah lumbar. Jadi kita ulas lagi bahwa sistem saraf terbagi menjadi dua ya. Ada yang pusat, ada yang perifer atau tepi. Yang pusat itu terbagi menjadi dua, ada yang otak, ada yang sumsum tulang belakang atau spinal cord. Nah, sistem saraf tepi itu ada tiga. Ada yang kranial, ada yang spinal, ada yang plexus. Nah, si kranial ini jumlahnya berapa? 12. Spinal jumlahnya berapa? Spinal jumlahnya berapa? Plexus jumlahnya berapa? Ada yang tahu? 31, Bu. Oke, sip. Nah, ini dia. Spinal plexus otonom. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini plexus ya. Si saraf spinal 30, betul. Nah, plexus ini terbagi menjadi dua kategori besar. Plexus spinal dan plexus otonom. Dikatakan otonom berarti dia dia melakukan kerjanya dengan saraf otonom. Saraf sadar atau tidak sadar kalau otonom? Tidak sadar, Bu. Tidak sadar. Saraf tidak sadar. Jadi, plexus otonom di sini ada tiga. Ada Auerbach, Meissner, dan Celiac. Nah, sedangkan untuk plexus spinal ini terbagi berdasarkan nama regio masing-masing. Cervical, brachial, itu berarti di lengan, lumbal, sakral, dan koksige. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini spinal nerve posterior view, berarti dari sisi posterior dilihat di sini bahwa struktur utama saraf sensoris mempersarafi struktur tulang belakang berasal dari saraf spinal terbagi dan anterior. Jadi kalau misalkan plexus cervical ini 1 sampai C8, sebenarnya vertebrae cervical itu cuma sampai C7. Tapi saraf cervicalnya itu sampai C8. Oke. Kemudian untuk brachial ada brachial, di sini cervical nerve ya. Kemudian ada thoracic nerve, T1 sampai T12, ada lumbal, 1 sampai 5, sacral nerve, S1 sampai S5. Kemudian ada coccygeal, itu ada 1. Kemudian di sini terbagi berdasarkan plexusnya dan regio masing-masing. Cervical plexus, mulai dari C1, mulai dari C berapa, ada yang tahu? Keluarnya? Dia nanti akhirnya menjalar ke lengan. Kalau spinal tadi kan, kalau lumbal, ini menjalar ke ekstremitas bawah. Jadi si brachial plexus ini keluar dari C4. Kemudian ada lumbal, plexus, plexus, gambarannya akan seperti ini. Ini khusus untuk plexus lumbar. Mempersarafi area apa aja? Ini ya, ada punggung, abdomen, ini itu apa ya?
hip, ya hip kayaknya, lipatan paha maksudnya. Terus lutut dan tupai bawah. Bisa dibaca ya. Kemudian ini gambaran dari plexus lumbal. Dia mempersarafi saraf area mana aja. Di sini mulai dari otot psoas, berarti flexor hip, kemudian extensor hip, kemudian juga dia mempersarafi otot paha, quadriceps, genitofemoral nerve, berarti di daerah genital, kemudian banyak ranah genital ya. Ini gambarannya. Ada beberapa nerve, ini bisa dibaca masing-masing ya. Jadi mulai dari iliohipogastrik, berarti dia di daerah gastrik, di daerah abdominal. Ya, pencernaan ini. Inguinal berarti di daerah sekitar genital atau alat reproduksi. Lateral cutaneous berarti di kulit. Femoral berarti lagi-lagi di sekitar area femoral di paha. Obturator nerve berarti di daerah paha sisi lateral. Ya, sama segmental branch. Ini lumbar plexusnya. Ada yang femoral nerve, ada obturator nerve. Tergantung dari lokasi masing-masing. Jadi kalau si femoral nerve itu ada L2, L3, mulai dari iliacus sampai ke daerah pectineus. Ada obturator nerve juga. Ini dari sisi anterior, sisi depan. Ini yang hijau adalah femoral nerve. Yang sisi kuning adalah obturator nerve. Ya, jadi respon itu diatur oleh rangsang saraf, yang bergerak aktif adalah ototnya. Oke, ini sekilas aja ya. Lumbal itu derajatnya 72, ekstensi lumbal itu 6-29 derajat. Gerak rotasinya itu sangat kecil pada daerah lumbal. Oke. 2 derajat pada L3, kemudian yang paling kecil pada L5-S1, lumbosakral, persendian atau lumbosakral junction, join, itu cuma 1 derajat. Yang diperhatikan di sini adalah ketika fleksi lumbal terjadi, maka nukleus pulposus atau inti yang berada di dalam diskus intervertebralis. Jadi kalau tadi kita bahas sedikit diskus itu kan di dalam bantal itu adalah inti. Kayak gel diskus itu bentuknya. Ada intinya itu namanya nukleus pulposus. Jadi ketika kita ruku, posisi ruku pada umat muslim, kita menundukkan kepala, menundukkan badan. Nah, itu akan menggerakkan si diskus intervertebralis. Khususnya nukleus pulposus, dia akan bergerak ke arah posterior, akan ke belakang. Jadi kalau misalnya kita korpus vertebrae yang diantaranya ada diskus, maka ketika kita ruku ke depan ini ya, pergerakannya ya, ini akan mendorong si nukleus pulposus ke arah posterior, ke belakang. Respon yang lain akan menyesuaikan. Ini fleksi begini ya, ke depan begini ya. Kita lagi melakukan fleksi ini, didorong akhirnya si nukleus pulposus ke belakang. Ekstensi dia akan ke depan.
Ini lateral fleksi dan rotasi. Oke, sampai sini. Hai, ada yang mau ditanyakan? Interupsi, Bu. Silakan. Ya, saya Nadira, izin bertanya, Bu. Kan ada ya, Bu, itu yang lentur banget gitu, Bu, sampai bisa ngebalikin badannya itu kayak misalnya berapa derajat ya, sampai kayak belakang banget gitu, Bu. Nah, itu berarti ada permasalahan di L5-nya juga gak, Bu? Konsepnya sama ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi ketika fleksibilitas seseorang, katakanlah dia atlet ya, atlet gimnastik, dituntut untuk memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan atlet-atlet pada cabur yang lain, cabang olahraga yang lain. Nah, pada atlet tersebut, fleksibilitas itu terjadi akibat latihan atau continuity exercise. Nah, latihan terus-menerus itu menyebabkan adanya perubahan secara fisiologis dari tubuhnya, baik dari struktur muskulnya itu maupun struktur tubuh yang lain. Nah, adaptasi fisiologis tersebut akhirnya menyebabkan tubuh mampu beradaptasi lebih baik terhadap perubahan gerakan. Ya, jadi ketika dia melakukan suatu gerakan yang pada masyarakat awam atau pada orang awam itu membutuhkan kerja yang lebih, dan mungkin pada orang awam ketika melakukan gerakan tersebut, nah si atlet ya, kita ngomonginnya atlet nih, atlet gimnastik ini bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut, ya. Dia beradaptasi bukan semata-mata karena dia bisa, tapi dia sudah membentuk tubuhnya untuk bersiap mencegah terjadinya cedera dari gerakan yang dia hasilkan. Gitu. Paham ya? Halnya ketika gerakan tersebut dilakukan oleh orang awam. Ya, orang awam di sini kan berarti dia hanya memiliki kemampuan, tapi tidak melakukan suatu proses latihan yang terstruktur. Sehingga komponen-komponen di dalam tubuhnya ini tidak optimal untuk menjaga komponen tersebut dari cedera. Gitu. Tergambar dengan jelas? Ya, Mbak ya? Ya, paham ya? Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mbak Nadira. Ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman mahasiswa yang lain? Oke. Sekarang saya yang balik nanya, kalau gitu. Menurut kalian, kita nih udah setahun menjalani pembelajaran daring, ya. Pembelajaran daring ini kan menuntut kita untuk terus-menerus standby di depan layar. Ya nggak? Setuju ya? Akhirnya mau nggak baik itu segi pelajar sekolah, mahasiswa, sampai ke pegawai, kita lebih cenderung hidup dengan dunia yang sedentar. Sedentar itu kurang aktivitas, bukan kurang aktivitas. Kita tetap beraktivitas, cuman kurang bergerak, kurang melakukan suatu gerakan, movementnya kurang. Sehingga kita kita tubuh dipaksa untuk terus-menerus bekerja secara statis di posisi yang sama setiap hari. Walaupun kalau misalnya kita pembelajaran luring sebelum pandemi, kita masih punya kesempatan jalan dari satu kelas ke kelas lain, dari kelas ke kantin, dari kos-kosan atau dari rumah ke kampus, gitu kan. Nah, kalau yang sekarang kan enggak. Ya.
karena kita terbiasa di lingkungan masing-masing. Gitu. Kita harus terus-menerus berada di depan layar, duduk. Entah duduknya di kursi, entah duduknya di lantai, entah ada sandaran, entah kursinya nggak ada sandaran. Akhirnya memicu suatu gangguan muskuloskeletal khususnya, baik pada pelajar maupun kaum karyawan. Ya. Menurut kalian, gangguan muskuloskeletal ini, katakanlah nyeri pinggang ya, yang paling sering. Nyeri pinggang, nyeri leher yang paling sering terjadi akhir-akhir ini. Menurut kalian, nyeri pinggang ini, atau bagaimana sih proses terjadinya nyeri pinggang, atau komponen apa yang mengalami gangguan pada nyeri pinggang, dan komponen apa juga yang akhirnya harus dioptimalkan supaya nyeri pinggang ini at least bisa berkurang. Hilang mungkin masih belum dalam kapasitas kalian, tapi at least berkurang. Dilihat dari segi anatominya. Ada yang bisa menjelaskan? Gimana nih menurut kalian? Nyeri pinggang bisa kurang dengan cara, nyeri pinggang terjadi akibat gangguan pada komponen yang mana? Kita sempat jelaskan bareng-bareng kan? Kita udah sempat diskusikan bareng-bareng. Terus komponen apa yang harus dikuatkan? Coba dong, boleh satu-satu menjelaskan. Mbak Hanifah Rahmatika. Mau dengar penjelasannya dong, Mbak Hanifah? Gimana menurut Anda tentang nyeri pinggang? Komponen apa aja yang mengalami gangguan? Ya Bu, sebelumnya izin menjawab. Menurut saya, kalau sepengetahuan saya, kalau nyeri pinggang itu biasanya disebabkan oleh cedera otot ataupun kayak sering duduk karena duduk terlalu lama ataupun aktivitas yang bebannya terlalu banyak, nggak bisa kita tumpuk gitu Bu. Jadi terlalu berlebih. Dan biasanya itu terkena di bagian tulang belakang. Oke, menurut kamu di bagian yang mana nih kita mengalami gangguan, atau komponen apa, atau otot apa sih yang mengalami gangguan ketika seseorang mengalami low back pain atau nyeri pinggang? Otot. Jadi kan kita udah belajar ya macam-macam, ada erector spine, ada multifidus, ada obturator eksternal internal, kemudian ada transversus abdominis, ada rectus abdominis. Jadi yang mana nih kira-kira? Otot mana yang mengalami nyeri pinggang? Yang mengalami gangguan ketika seseorang nyeri pinggang? Udah nih, udah sempat kita bahas tadi. Bagaimana? Otot transversus itu bukan Bu, abdominis. Apa? Maaf ya, Mbak? transversus abdominis bukan Bu. Transversus abdominis. Oke, saya tampung dulu. Terima kasih penjelasannya, Mbak Hanifah. Ada lagi ya, cowok sekarang. Dari mas-masnya nih. Siapa ya? Mas Noval coba. Bisa otot mana yang mengalami gangguan ketika seseorang mengalami nyeri pinggang? Mas Noval Zaini. Ya Bu.
Ya, silahkan. Otot apa tuh yang mengalami gangguan? Tadi kan kita udah bahas banyak otot ya yang ada di daerah lumbal. Nah, yang paling sering mengalami masalah di daerah lumbal atau gangguan yang sering terjadi di daerah lumbal itu otot apa nih? Otot apa, Mas? Otot multifidus bukan, Bu? Multi apa? Multifidus. Multifidus. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Mas. Jadi coba ini bagus nggak ya videonya? Oke. Ini ada video yang sedikit. Kita keluar dari topik tapi masih belum materi yang harus kalian terima sebenarnya. Cuman ini gambaran aja. Jadi di dalam video ini menjelaskan asal penyebab dari nyeri pinggang atau low back pain. Jadi bisa terjadi akibat gangguan pada cauda equina-nya, pada sistem sarafnya. Ya, karena ketika yang bermasalah atau gangguannya karena sindrom equina itu bisa menghambat fungsi dari bladder dan bowel. Bladder and bowel itu adalah kemampuan berkemih seseorang. Oke, akut low back pain ini bisa terjadi karena gangguan radiasi, gangguan inervasi dari saraf siatika. Butuh waktu 6 menit. Oke, ini yang terjadi kepada kita sekarang, ya. Kita ini. Kalau duduknya benar. Nah, ini dari kalian, dari teman-teman mahasiswa semester 2 yang 40 ini, belum tentu semuanya duduk di kursi sekarang kan, dan posisinya benar. Mungkin ada yang lagi lesehan di lantai sambil dengar kuliah. Nah, beban yang diterima oleh lumbal ketika duduk di kursi dengan posisi yang benar itu 140. Tapi kalau duduknya nggak benar dalam artian dia nggak sesuai dengan posisinya ya, nggak senderan, terus dia maju ke depan, ini 185. Ini baru dalam sekali waktu. Bayangin ini terjadi dalam waktu berjam-jam. Sehari dikali hari ini udah setahun. Jadi kalau nanti kalian mengikuti
multifidus bergantian satu sama lain, mungkin multifidus kalian ini akan spasm. Ya, sangat spasm. Kondisinya seperti ini ya, diskusnya ini yang akan mengalami nyeri akhirnya. Oke, ini penyebab lainnya bisa terjadi karena adanya cancer. Oke, ini nggak usah. Oke, sekarang jadi kondisinya seperti itu ya. Jadi tekanan yang diterima oleh lumbal itu sampai 140 kilo. Itu tekanannya, belum berat badan kalian masing-masing. Ya, misalnya katakanlah Mbak Hanifah tadi beratnya 50 gitu kan. 140 ditambah 50 itu kalau duduknya benar. Kalau duduknya nggak benar, tadi berapa? 185 ditambah 50 gitu kan. Berarti ada sekitar 230-an yang harus diterima si lumbal untuk menyokong berat badan sekali waktu. Itu terjadi terus-menerus sepanjang hari, sepanjang tahun. Nggak kebayang tuh si lumbal udah kayak gimana bentuknya. Sorry, si multifidus ini nggak kebayang seperti apa bentuknya. Jadi makanya beberapa atau akhir-akhir ini aktivitas atau kegiatan lari bareng, sepeda bareng, tujuannya adalah itu sebenarnya. Jadi masyarakat bagusnya sih udah mulai aware terhadap kesehatan masing-masing gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, si Pen, Mbak Cynthia ya, saya ada pertemuan lagi, apa ya, satu lagi bukan sih hip sama pelvic ya? Bisa minta tolong dilihat? Sebentar dilihat. Izin masih ada 3 pertemuan lagi, Bu. Apa tuh? Regio hip kompleks, regio knee kompleks, sama regio ankle. Kayaknya itu udah saya, bentar, soalnya Pak Yusuf udah kan? Udah saya revisi soalnya RPS-nya. Dari VLC juga kayaknya deh, Mbak. Shoulder, raise hand, lumbar, hip complex, kedua. Oke, saya masih ada satu lagi tentang hip kompleks ternyata. 27 ke berhalangan. Kita bisa ganti ke siang ini nanti mulai jam 1. Kalian masih ada kuliah lagi nggak nanti siang? Izin menjawab. Bu, tidak ada, Bu. Lalu saya izin bertanya juga, Bu. Saya Tommy Dirja. Izin bertanya, Bu, untuk masalah tugas yang Ibu kirim di Google Classroom, Bu. Untuk yang di tabel itu, apakah untuk papasinya itu untuk semua otot, apa yang hanya dipapasikan saja, Bu? Terima kasih. Papasinya untuk semua otot yang menjadi penggerak utama pada gerakan ya. Jadi misalnya, itu di mana sih?
Katakanlah di cervical. Di cervical gerakan fleksi leher. Itu otot penggerak utamanya apa? Nah, palpasi. Terus origonya di mana? Insersi di mana? Kemudian SOP-nya seperti apa. Jadi kan kalian bisa, kalau misalkan bikin video kan bisa dalam satu file video ya. Satu file video kan. Jadi misalnya palpasi otot, tapi dijelaskan dulu palpasi otot sternocleidomastoideus. Misalnya gimana caranya? Oh, kalau sterno SCM itu kan berarti harus dirotasi sambil di lateral. Baru kelihatan kan? Ya kan? SCM begitu kan cara palpasinya. Jadi posisinya rotasi, terus agak lateral sedikit. Terus di mana? Di palpasinya. Titiknya di mana? Oh, dari titik belakang si mandibula sampai ke arah mana? Nah, di situ misalnya dikasih. Nah, itu. Terus apa lagi? Otot di leher yang harus dipalpasi. Gitu, Mas. Ya. Ada cukup jelas atau ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Ibu. Ya, saya Fajariana izin bertanya. Jadinya disesuaikan sama buku yang Ibu berikan kemarin ya, Bu? Oh, enggak. Buku itu jangan disesuaikan. Jadi kamu yang menyesuaikan dengan situasi. Buku itu hanya sebagai panduan. Karena kan kita belum pernah ketemu untuk praktikum terus palpasi langsung. Ya, nggak adil kalau misalnya saya cuma ngasih tugas doang tanpa adanya panduan. Ya, buku itu sebagai panduan kalian. Tapi kalau misalnya nggak ada di buku itu, ya berarti kalian ungkapkan penggerak utama dalam gerak flexor cervical atau flexor leher, itu apa aja, dituliskan di sana. Otot penggerak utama pada gerakan ekstensor leher itu apa aja, lateral flexor itu apa aja, ya, itu apa aja, kemudian cara palpasinya gimana, nah, gitu. Kemudian misalnya juga kayak misalnya flexor dari upper extremity, ya, apa misalnya bicep brachii, gimana cara palpasinya, gitu. Tergantung dari otot penggerak utamanya aja deh, karena kalau aksesorisnya agak susah. Nah, jadi kalian yang harus prime mover atau otot penggerak utama dari gerakan tersebut apa, origoinsersialnya di mana. Nanti mungkin ketika ujian praktek kurang lebih akan seperti itu ujiannya. Ya, ujiannya akan seperti itu. Jadi tergantung dari undian kalian dapat palpasi daerah mana. Entah palpasi tulang, entah palpasi otot. Oke, kemudian entah menjelaskan dan sekaligus palpasi gitu ya, Mbak ya. Interupsi, Bu. Ya, Bu, perkenalkan nama saya Zaid. Izin bertanya, Bu, mengenai tugas juga. Kalau saya masih agak bingung, Bu, mengenai deadline-nya. Karena kan ditulisnya penugasan dikumpul setiap hari Rabu dan Jumat. Itu apakah kita milih atau bagaimana ya, Bu? Setiap hari Rabu dan Jumat itu sesuai dengan materinya. Jadi setiap hari, kan udah saya tulis di situ ya. Untuk regio, untuk materi ini dikumpulkan apa, untuk materi ini dikumpulkan hari apa, gitu. Ya, batasnya. Tapi kalau misalkan ternyata kalian udah selesai nih bikin, terus mau upload ya nggak apa-apa. Misalnya kalian udah selesai, yang paling akhir itu kan palpasi tentang ankle and foot. Tapi kalian udah selesai nih mengerjakannya ankle and foot, mau di-upload bulan ini gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau sesuai dengan si deadline ini juga nggak apa-apa gitu.